channel YouTube Mas dan Ember. Kisah jimat Nabi Sulaiman. Para ulama tafsir berbeda-beda dalam menafsirkan Al-Quran Surat Syad ayat 34. Paling menonjol dan mengundang perbedaan adalah perihal kisah jimat Nabi Sulaiman. Dalam kisah itu disebutkan bahwa setelah jin itu sukses mencuri jimat Nabi Sulaiman, maka jin menggagahi semua istri sang Nabi selama 40 hari. Kisah ini disebutkan dalam beberapa literatur tafsir tatkala memasuki pembahasan tentang apa yang dimaksud dengan fitnah, ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya. Sungguh, kami telah menguji Sulaiman dan kami letakkan sebuah jasad di atas singgasananya. Kemudian dia bertaubat. Quran Surat Syad 38:34. Syekh Muhammad bin Shalih As-Sisawi dalam kitabnya An-Nafat Al-Makkiyah menafsirkan ayat ini sebagai berikut. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman. Kami telah mencobanya dengan suatu ujian, yaitu kerajaannya dirampas oleh orang lain. Demikian itu, karena ia pernah menikahi seorang perempuan yang ia sukai. Hanya perempuan itu termasuk orang yang menyembah berhala tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman. Dan tersebutlah bahwa kebesarannya itu terletak pada cincinnya. Kemudian pada suatu hari ketika ia bermaksud untuk pergi ke kamar mandi, ia melepaskan cincinnya itu, lalu ia menitipkannya kepada salah seorang dari istrinya yang bernama Aminah. Sebagaimana biasanya, setelah ia pergi, tiba-tiba datanglah makhluk jin yang menyerupai Nabi Sulaiman. Kemudian jin itu mengambil cincin itu dari Aminah dan langsung memakainya, dan kami dudukan pada singgasananya sesosok jasad, yaitu jin tersebut yang bernama Sahar atau jin lainnya. Kemudian jin itu menduduki singgasana Nabi Sulaiman. Ketika itu juga ia dikelilingi burung-burung dan lain-lainnya. Lalu muncullah Nabi Sulaiman dalam bentuk yang tidak seperti biasanya, yakni tanpa pakaian kebesaran. Ia melihat bahwa di singgasananya telah duduk seseorang. Kemudian ia berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Aku adalah Sulaiman." Akan tetapi orang-orang mengingkarinya. Kemudian ia kembali, yakni kembali dapat merebut kebesarannya. Setelah selang beberapa hari, yaitu setelah ia berhasil merebut cincin kebesarannya, lalu memakainya dan duduk di atas singgasananya kembali. Tafsir sejenis, redaksinya cukup panjang. Intinya, konon Nabi Sulaiman menikahi seorang wanita yang sangat beliau cintai, namanya Jaradah. Hanya saja ia menyembah berhala di rumah Nabi Sulaiman. Tanpa sepengetahuan beliau, dikisahkan bahwa kekuatan Nabi Sulaiman, baik yang berkenaan dengan kerajaan maupun kenabian beliau, terletak pada cincin yang ia pakai. Pada suatu hari ketika hendak memasuki kamar kecil, beliau menitipkan cincinnya kepada salah seorang istrinya yang bernama Aminah. Sebelum beliau menyelesaikan hajatnya, datanglah setan yang menyamar dalam bentuk Nabi Sulaiman dan mengambil cincin tersebut lalu menduduki singgasana Nabi Sulaiman. Akibatnya, Nabi Sulaiman kehilangan kekuatannya dan berubah bentuk, kemudian terusir dari kerajaannya. As-Tabari menyebutkan bahwa nama setan jin tersebut adalah Sokher. Demikianlah menurut Ibnu Abbas dan Qatadah. Menurut pendapat lain, nama setan itu adalah Asif, kata Mujahid. Menurut pendapat yang lainnya lagi adalah Asruwa, yang juga kata Mujahid. Sedangkan menurut Asadi, nama setan itu adalah Habyak. Si iblis berkuasa dan menggagahi para istri Nabi Sulaiman. Pun pada masa haid mereka hingga Nabi menemukan cincinnya kembali dalam perut seekor ikan yang dia dapatkan dari seorang nelayan tempat beliau bekerja. Kisah ini memang banyak versinya. Sa'id ibnu Abu Arubah misalnya telah meriwayatkan dari Qatadah yang telah menceritakan bahwa Nabi Sulaiman diperintahkan untuk membangun Baitul Maqdis
Maka dikatakan kepadanya, bangunlah ia, tetapi jangan sampai terdengar suara besi beradu. Nabi Sulaiman berusaha untuk melakukannya, tetapi tidak mampu, karena harus tanpa suara. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya ada yang mampu melakukannya. Dia adalah setan yang bertempat tinggal di laut, dikenal dengan nama Sakhr, jin yang jahat. Maka Nabi Sulaiman mencarinya, dan tersebutlah bahwa di tepi laut tersebut terdapat sebuah mata air yang biasa didatangi oleh jin Sakhr untuk minum darinya seminggu sekali. Lalu Nabi Sulaiman mengeringkan airnya dan menggantinya dengan khamar. Dan pada hari minumnya, jin Sakhr datang. Ternyata ia menjumpainya telah menjadi khamar. Maka ia berkata, sesungguhnya airmu ini adalah minuman yang baik. Hanya saja, engkau akan membuat orang yang penyabar menjadi mabuk dan membuat orang yang bodoh makin bertambah bodoh. Setelah minum, Sakhr pulang dan kembali lagi kepadanya. Setelah merasa sangat kehausan, ia berkata, sesungguhnya engkau adalah minuman yang baik, tetapi engkau dapat menjadikan orang yang penyabar mabuk dan menambahkan kebodohan kepada orang yang bodoh. Lalu Sakhr meminumnya lagi hingga pengaruh khamar menguasai akalnya. Kemudian diperlihatkan kepadanya cincin Nabi Sulaiman, atau cincin itu ditempelkan di antara kedua tulang belikatnya hingga Sakhr lumpuh dan tunduk. Disebutkan bahwa letak kesaktian Nabi Sulaiman berada pada cincinnya. Lalu Sakhr dibawa menghadap kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman berkata, sesungguhnya kami telah diperintahkan untuk membangun rumah ini, Baitul Maqdis, dan dikatakan kepada kami bahwa dalam membangunnya tidak boleh ada suara besi. Maka mendatangkan telur burung hudhud, lalu meletakkannya di dalam sebuah kotak kaca yang tertutup rapat. Ketika induk burung hudhud itu datang, ia hanya bisa berputar di sekitar peti kaca tersebut. Ia dapat melihat telurnya, tetapi tidak dapat mendekatinya. Maka burung hudhud itu pergi dan datang lagi dengan membawa intan. Lalu ia mengeratkan intan itu pada kotak kaca dan pecahlah kacanya, hingga ia bisa mengerami telurnya. Maka Nabi Sulaiman mengambil intan dan menjadikannya sebagai alat untuk memotong batu-batuan. Nabi Sulaiman apabila hendak memasuki kamar kecil atau kamar mandi tidak membawa serta cincinnya itu, pada suatu hari ia pergi ke kamar mandi sedangkan setan itu yakni Sakhr ikut bersamanya. Peristiwa ini terjadi seusai Nabi Sulaiman menggauli salah seorang istrinya. Sebelum Nabi Sulaiman memasuki kamar mandinya, terlebih dahulu ia menitipkan cincinnya itu kepada Sakhr, tetapi setelah Sakhr menerimanya, ia melemparkannya ke laut dan cincin itu ditelan oleh ikan. Maka kesaktian Nabi Sulaiman seketima hilang. Kemudian Sakhr menyerupakan dirinya dengan Sulaiman. Ia datang ke kerajaannya, lalu duduk di atas singgasananya. Sejak saat itu Sakhr menguasai seluruh kerajaan milik Nabi Sulaiman, kecuali istri-istri Nabi Sulaiman. Sakhr menjalankan roda pemerintahan dan memutuskan peradilan di antara mereka. Tetapi mereka memprotes banyak hal yang telah diputuskannya, hingga mereka mengatakan, sesungguhnya Nabi Allah mendapat cobaan. Di antara mereka terdapat seorang lelaki yang diserupakan oleh mereka mempunyai kekuatan yang mirip dengan sahabat Umar Ibnul Khattab. Lelaki itu berkata, demi Allah, sungguh aku akan mencobanya. Ia bertanya, hai Nabi Allah, dia mengira bahwa yang duduk di atas singgasana itu adalah Nabi Sulaiman. Bagaimanakah jika salah seorang dari kami mengalami jinabah di suatu malam yang dingin, lalu ia meninggalkan mandi jinabah dengan sengaja hingga matahari terbit? Apakah menurut pendapatmu ia tidak berdosa? Sakhr yang menyerupai dirinya dengan Nabi Sulaiman menjawab, tidak. Ketika Sakhr dalam keadaan demikian, selama 40 hari, tiba-tiba Nabi Sulaiman menemukan cincinnya di dalam perut seekor ikan. Lalu ia datang, tiada jin dan tiada pula burung
yang bersua dengannya, melainkan bersujud hormat kepadanya, hingga sampailah ia ke kerajaannya, tempat mereka berada. Dan kami jadikan di atas singgasananya sesosok tubuh Syed Duatu Yet Tripor. Tubuh tersebut tiada lain kecuali jin Sakher yang jahat itu. Asadi mengatakan sehubungan dengan makna firman-Nya. Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman Syed 34, yakni kami uji dia dengan cara seperti yang disebutkan firman berikutnya. Dan kami jadikan di atas singgasananya sesosok tubuh Syed 34, bahwa dia adalah setan yang didudukan di atas singgasananya. Selama 40 hari disebutkan bahwa Nabi Sulaiman mempunyai 100 orang istri, dan di antaranya ada seorang istri yang dikenal dengan nama Jaradah. Dia yang paling dicintainya dan paling dipercayai olehnya di antara semua istri-istrinya. Tersebutlah apabila Nabi Sulaiman hendak melakukan sesuatu yang mengakibatkan dirinya berjinabah atau hendak membuang hajatnya. Terlebih dahulu ia menanggalkan cincinnya, maka tiada seorang pun yang dipercaya olehnya selain dari Haradah, istri tersayangnya itu. Ia menitipkan cincinnya itu kepadanya di suatu hari. Lalu ia masuk ke tempat buang air. Tidak lama kemudian muncullah setan yang menyerupakan diri seperti dia. Lalu setan itu berkata, "Kemarikanlah cincinku." Jaradah menyerahkan cincin tersebut kepadanya. Selanjutnya, setan itu datang ke kerajaan Nabi Sulaiman, lalu duduk di atas tempat duduk Nabi Sulaiman. Sesudah itu Nabi Sulaiman keluar dari tempat buang airnya, lalu meminta kepada istrinya Jaradah untuk menyerahkan cincinnya itu. Maka istrinya menjawab, "Bukankah engkau telah mengambilnya tadi?" Nabi Sulaiman berkata, "Belum." Siak saat itu, Nabi Sulaiman pergi, seakan-akan seperti layang-layang yang putus tanpa tujuan. Sedangkan setan itu tinggal selama 40 hari memerintah kerajaannya dan memutuskan perkara di antara manusia. Orang-orang mengingkari keputusan-keputusan hukumnya. Maka ahli Qura, Bani Israel berkumpul bersama ulamanya. Setelah itu mereka mendatangi istri-istri Nabi Sulaiman dan mengatakan kepada mereka, "Sesungguhnya kami mengingkari sepak terjang orang ini. Jika memang Nabi Sulaiman telah kehilangan akal sehatnya, maka kami tidak mau menerima semua keputusannya." Mendengar berita itu, semua istri Nabi Sulaiman menangis. Mereka pergi mendatangi Nabi Sulaiman dengan berjalan kaki. Setelah sampai di hadapannya, mereka memandangnya dengan pandangan yang teliti. Kemudian mereka membuka kitab Taurat dan membacanya. Maka dengan serta-merta setan itu terpental ke udara dan jatuh di halaman istana, sedangkan cincin Nabi Sulaiman berada di tangannya. Kemudian ia terbang jauh dan pergi ke laut, tetapi cincin tersebut terjatuh darinya, jatuh ke laut, lalu dimakan oleh seekor ikan yang ada di laut. Nabi Sulaiman datang dalam keadaan tertanggalkan darinya kebesaran seorang raja ke tepi laut, hingga sampailah ia pada salah seorang penangkap ikan di laut tersebut. Ia dalam keadaan sangat lapar, maka ia meminta ikan kepada para penangkap ikan itu. Ia berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku adalah Sulaiman." Maka sebagian dari mereka bangkit dan memukulnya dengan tongkat hingga Nabi Sulaiman terluka pada kepalanya. Nabi Sulaiman bersabar dan mencuci lukanya itu di tepi pantai dengan air laut. Para nelayan yang ada mencela perbuatan teman mereka yang memukul Nabi Sulaiman, dan mereka berkata kepadanya, "Buruk sekali perlakuanmu itu dengan memukul dia." Orang yang memukulnya menjawab, dia mengira bahwa dirinya adalah Sulaiman. Akhirnya mereka memberinya 2 ekor ikan yang tidak terpakai oleh mereka. Nabi Sulaiman tidak mengindahkan lagi luka akibat pukulan. Ia bangkit menuju ke tepi pantai, lalu membelah perut kedua ikan itu dan mencucinya. Ternyata ia menjumpai cincinnya berada di dalam perut salah satu dari kedua ekor ikan pemberian itu. Ia segera memungutnya dan mengenakannya. Maka dengan serta-merta Allah mengembalikan wibawanya
sebagai seorang raja dan juga kesaktiannya. Burung-burung pun berdatangan hingga mengelilinginya. Melihat kejadian itu, barulah kaum yang ada di pantai itu merasa yakin bahwa dia adalah Nabi Sulaiman. Maka orang-orang berdatangan kepadanya, seraya meminta maaf kepadanya atas apa yang telah mereka lakukan terhadapnya. Nabi Sulaiman menjawab, "Aku tidak memuji kalian atas permintaan maaf kalian. Tidak pula aku mencela apa yang telah kalian lakukan terhadapku. Karena sesungguhnya peristiwa tersebut merupakan suatu perkara yang telah terjadi." Nabi Sulaiman pergi ke kerajaannya. Lalu ia memerintahkan agar setan tersebut ditangkap. Setelah setan itu ditangkap, ia menjatuhkan hukuman terhadapnya. Maka ia memasukkannya ke dalam sebuah peti besi yang dikunci-nya rapat-rapat dan dikap dari cincinnya. Kemudian ia memerintahkan agar peti itu dilemparkan ke dalam laut, dan setan tersebut akan tetap berada di dalam peti itu hingga hari kiamat nanti. Disebutkan bahwa nama setan itu adalah Habiah. Asadi melanjutkan kisahnya bahwa telah ditundukkan bagi Sulaiman angin yang sebelum itu tidak ditundukkan terhadapnya, seperti yang disebutkan oleh firman-Nya, "Dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi." Sed 35. Para pakar tafsir klasik dan kontemporer memvonis batilnya kisah tersebut, seraya menyebutkan kisah ini tidak lebih hanyalah Israiliyat donggeng-donggeng yang dinukil dari Bani Israel yang batil. Ibnu Katsir misalnya, dalam tafsirnya menyatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerangkan hakikat jasad yang dia letakkan di atas kursinya. Kita mengimani bahwa Allah menguji beliau dengan meletakkan sebuah jasad di atas kursinya, dan kita tidak mengetahui tentang jasad itu. Semua perkataan yang membicarakan tentang hal itu berasal dari cerita Israiliyat. Kita tidak mengetahui benar dan dustanya. Wallahu alam. Sebagian ahli tafsir ada mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ujian ini ialah kehilangan kerajaan Sulaiman yang disebabkan aib yang biasa terjadi pada manusia, sehingga orang lain duduk di atas singgasananya. Yakni setelah ujian itu, beliau kembali kepada Allah Ta'ala, berdoa dan meminta ampunan-Nya, serta meminta kerajaan yang tidak patut dimiliki seorang pun setelahnya. Ibnu Hazm menegaskan, ini semua hurafat kisah palsu dan dusta. Isnadnya sama sekali tidak syahih. Ibnu Al-Jauzi juga menyebutkan kisah di atas tidak absah dan tidak disebutkan oleh orang yang terpercaya. Al-Qurtubi dalam tafsirnya mengomentari pendapat orang yang menafsirkan ujian dengan kisah di atas. Pendapat ini dilemahkan para ulama. Sedangkan Abu Hayyan dalam tafsir Al-Bar Al-Muhit bertutur, kisah ini tidak halal untuk dinukil dan termasuk karangan orang-orang Yahudi serta kaum zindik. Aliji dalam Jami Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran juga menjelaskan, ketahuilah tidak ada satupun hadis syahih yang menyebutkan perincian kisah tersebut. Adapun apa yang dinukil dari salaf, kemungkinan besar termasuk Isra'ifiyat, ujarnya. Ini kedustaan yang besar dan perkara yang serius. Keabsahan penisbatan cerita ini kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak kita terima. Tambah alilusi Abu Atesana dalam kitabnya Ruh Al-Ma'ani. Sebagian ulama yang menyebutkan bahwa sanad, jalur periwayatan kisah tersebut hingga Ibnu Abbas kuat sebagaimana yang dikatakan Ibnu Katsir, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan As-Suyuti. Hal tersebut tidaklah menafikan kebatilan kisah ini. Sebab andaikan sanad tersebut memang syahih sampai ke Ibnu Abbas, beliau hanyalah menukil kisah batil tersebut dari ahlul kitab yang masuk Islam. Ibnu Abbas menukil kisah tersebut dari Kaifiyah Labar, sebagaimana dalam Ad-Dir Al-Mansur 12,573. Kisah tersebut diyakini
tidak diambil Ibnu Abbas dari Rasulullah. Buktinya pada kesempatan lain, Ibnu Katsir dan As-Suyuti menegaskan bahwa kisah tersebut termasuk khurafat Israiliyat. Selain kisah tersebut diragukan keabsahan sanadnya, alur ceritanya juga mengandung kebatilan-kebatilan yang berkonsekuensi menodai kesucian kenabian dan keyakinan-keyakinan batil lainnya. Jika kita telah mengetahui bahwa kisah Nabi Sulaiman alaihissalam dengan cincinnya yang batil, maka kisah tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai tafsir dari ayat Al-Quran. Namun timbul pertanyaan tafsir seperti apakah yang benar dari ayat tersebut? Para ulama pakar menyebutkan tafsir yang paling pas untuk ujian yang disebut ayat tersebut di atas adalah hadis syahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu hari Nabi Sulaiman berkata, malam ini aku akan berhubungan badan dengan 90 istriku. Masing-masing pasti akan melahirkan lelaki penunggang kuda yang kelak berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Malaikat berkata padanya, katakan insya Allah. Tetapi Nabi Sulaiman tidak mengucapkan insya Allah. Lalu beliau berhubungan badan dengan seluruh istrinya tersebut. Namun tidak seorang pun dari mereka yang mengandung, kecuali hanya satu. Itu pun tatkala bersalin, melahirkan bayi hanya setengah badan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian Sulaiman kembali kepada Tuhannya dan bertaubat. Dia berkata, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku dan berikanlah kepadaku kerajaan yang besar, yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkau maha banyak berderma dan memberi. Maka kami mengabulkan permintaannya. Kami menundukkan angin untuknya, sehingga ia berhembus sesuai dengan keinginannya. Ia taat kepada Sulaiman, sekalipun ia keras lagi kuat. Sebagian ulama berpendapat kisah yang menyebutkan bahwa kesaktian Nabi Sulaiman bersumber dari cincin yang ia pakai, rasa-rasanya tidak bisa dipertanggungjawabkan, baik dari sisi sanad maupun alur ceritanya, sehingga otomatis tidak bisa dijadikan dalih untuk melegalisasi praktik pemakaian jimat. Itulah kisah jimat sakti milik Nabi Sulaiman. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan. Subscribe, like, share, dan komen